Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast yang saya hormati pada siang hari ini, pada siang hari ini kita akan mengadakan diskusi atau sharing knowledge dengan Bu Siti Nikmatul Fitriya dari Fakultas Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Kali ini kami akan mengetengahkan diskusi yang berkaitan dengan otonomi dan akuntabilitas sistem pendidikan, gitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, baik, tidak berlama-lama tuh mari kita bedah satu persatu yang kaitannya dengan akuntabilitas itu apa, terus otonomi itu apa. Sebelum saya mulai, mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan hal tersebut secara umum. Ya, baik. Terima kasih. Eh, saya senang sekali saya bisa ngobrol ya di sesi kali ini tentang akuntabilitas dan kebijakan dalam pendidikan. Oke, langsung saja Bu, apa sih sebetulnya dan kenapa sih isu otonomi dan akuntabilitas itu sangat penting sekali untuk kita diskusikan pada siang hari ini? Baik, karena pendidikan itu sebenarnya soalnya tidak hanya sebagai transfer ilmu ya, Hmm. akan tetapi eh, pendidikan itu lebih pada apa lebih pada sebuah instrumen yang nantinya itu akan membentuk identitas nasional kita sebagai warga negara seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang hal berkaitan dengan sering muncul sekali pernyataan tentang akuntabilitas. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya akuntabilitas itu? Baik, akuntabilitas itu merupakan kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya eh, dan bentuknya bisa berupa laporan ataupun laporan penggunaan dana ataupun pencapaian pembelajaran baik dari segi evaluasi guru maupun sekolahnya. Oke, nah dalam kaitannya dengan itu ada istilah juga namanya otonomi ya, otonomi sekolah. Sebetulnya apa sih sebenarnya itu otonomi sekolah itu kalau berkaitan dengan nantinya arahnya adalah ke akuntabilitas? Hmm. Otonomi itu lebih kepada kebebasan sekolah untuk dapat mengatur sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal. Akan tetapi di sini kalau kita berbicara tentang akuntabilitasnya, di sini lebih kepada tanggung jawab sekolah seperti ini. Baik, terus tadi Anda menjelaskan atau mengatakan bahwa akuntabilitas itu tidak hanya ada pada soal laporan administrasi ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana konsep akuntabilitas itu berkembang sampai dengan saat ini. Baik, pada awalnya akuntabilitas itu hanya sebagai administrasi, akan tetapi seiring dengan perkembangan, di sini akuntabilitas itu eh, bisa mengukur hasil belajar dan juga menilai kinerja guru yang melibatkan orang tua dan juga melalui sebuah mekanisme pasar seperti itu. Oke, kalau sekolah itu harus mempunyai tanggung jawab ya kepada pemerintah dan juga kepada orang tua serta masyarakat secara bersama-sama atau secara sekaligus seperti itu. Nah, hal tersebut realistis enggak kaitannya dengan tanggung jawab secara bersama-sama tadi? Kalau realistis berbicara realistis atau tidak, di sini sebenarnya eh, memang berat ya pada pelaksanaannya itu. Sekolah itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi dia itu merupakan bagian sosial yang harus melayani sebuah banyak kepentingan seperti Hmm. itu. Jadi masalahnya di sini adalah beban administrasi yang seringkali menumpuk, di mana guru dan kepala sekolah ini menjadi sibuk dalam mengurus dokumen, laporan target ataupun mereka sampai kehabisan energi gitu ya untuk mengurus hal yang seperti ini sehingga mengesampingkan dalam mengurus pembelajaran siswanya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita coba masuk ke
model-model akuntabilitas gitu ya. Pertama ada akuntabilitas yang berbasis pada market atau pasar itu bagaimana? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Baik, kalau kita berbicara tentang market accountability di sini itu melihat sekolah itu seperti perusahaan jasa gitu ya. Jadi apa namanya orang tua ini diposisikan sebagai konsumen. Nah, salah satu contohnya di Inggris, mereka itu eh, menetapkan league tabel gitu ya. Jadi semacam daftar peringkat sekolah di mana peringkat sekolah ini diukur dari nilai ujian. Nah, di situ itu orang tua di sini memilih sekolah berdasarkan apa ranking dari sekolah tersebut untuk anak-anak mereka. Oke, jadi pemeringkatan atau ranking itu tadi menentukan sekali ya. Oh iya, sangat Kaitannya menentukan sekali. orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, lantas apa sisi positifnya dan apa juga semacam nilai negatif atau resikonya sistem tersebut kalau diterapkan? Baik, untuk sisi positifnya itu mendorong persaingan dan transparansi, akan tetapi risikonya itu juga besar. Di sini sekolah favorit itu akan semakin ramai dan sekolah yang apa namanya yang biasa-biasa saja itu nanti akan apa berkurang gitu siswanya. Oke, jadi yang peringkatnya bagus, rakyat atau orang tua akan berbondong-bondong menyerahkan anaknya ke sana gitu ya. Betul Cuman sekali. kalau rankingnya jelek, eh, orang tua akan menghindari anaknya untuk dimasukkan ke situ. Itu risikonya gitu ya. Ya, betul. Oke, baik. Selanjutnya, apakah eh, atau jika kita bawa ke dalam konteks pendidikan, utamanya pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini, nah itu kira-kira seperti apa penjelasannya yang mungkin bisa Ibu jelaskan kaitannya dengan sistem aktivitas market itu tadi, aktivitas pasar itu tadi. Oke. Kalau di Indonesia, konsep akuntabilitas berbasis pasar ini muncul lewat label-label di sekolah seperti sekolah unggulan, sekolah favorit, ataupun lewat akreditasi sekolah gitu ya. Jadi orang tuanya itu biasanya melihat dari kriteria nilai ujian akhir seperti itu. Jadi ataupun prestasi siswa dan juga opini masyarakat untuk menentukan pilihan di mana anaknya itu harus disekolahkan gitu ya. Jadi akan tetapi karena sistem kita itu masih terikat dengan kurikulum nasional dan standar pusat, jadi otonominya ini masih terbatas gitu ya. Jadi bisa dibilang mekanismenya ada, akan tetapi tidak pure apa market accountability seperti di negara-negara maju pada umumnya seperti itu. Baik, saya juga sering mendengar itu Bu, kaitannya dengan akuntabilitas yang berbasis pada parents atau orang tua gitu ya. Nah, Oke. itu kira-kira seperti apa dan mungkin bagaimana penjelasannya kaitannya dengan akuntabilitas Berbasis orang tua. berbasis orang tua? Oke. Untuk akuntabilitas berbasis orang tua ini menempatkan orang tua itu sebagai mitra, bukan Hmm. lagi sebagai konsumen pendidikan, akan Hmm. tetapi sebagai mitra. Mekanismenya bisa dilakukan lewat komite sekolah, Hmm. kemudian orang tua itu diajak ikut serta dalam rapat ataupun evaluasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian di sini orang tua itu akan dilibatkan juga dalam kontribusi atau apa kontribusi dalam pendanaan seperti itu ya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya model ini sudah ada. Akan tetapi keterlibatan orang tua di sini masih cenderung administratif atau finansial seperti itu. Misalnya membantu biaya kegiatan ataupun administrasi sekolah yang lainnya. Jadi belum sampai ke level strategis, misalkan melibatkan orang tua itu dalam penyusunan kurikulum atau menentukan kebijakan sekolah. Baik, artinya di sini orang tua masih sebatas pada mungkin levelnya membantu mencarikan dana gitu ya Betul, untuk apa, kelangsungan kegiatan anak didik gitu ya. Kita namun belum sampai pada arah sumbangsih terhadap bagaimana kurikulum yang baik di sebuah sekolahan itu tadi gitu. betul, Jadi masih betul. batas itu ya.
Oke, berikutnya kita coba untuk membahas manajemen berbasis sekolah ini, Bu. Atau yang lebih dikenal dengan singkatannya adalah MPS gitu ya. Banyak yang menyebut bahwa sistem ini masih bersifat otonomi yang semu gitu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kalau di atas kertas, sekolah memang punya otonomi. Mereka bisa mengelola anggaran, bisa membuat program gitu ya, dan juga bisa mengatur sumber daya. Hmm. Eh, akan tetapi di lapangan mereka itu tetap terikat dengan kurikulum nasional, di mana eh, apa seperti contohnya terikat dengan standar kompetensi Hmm. dan juga evaluasi yang semuanya itu dipegang atau dikendalikan oleh pusat seperti itu. Jadi kelihatannya itu memang bebas, akan tetapi masih ada pagar-pagar yang membatasinya. Baik. Nah, sementara apakah manajemen berbasis sekolah atau MBS tadi benar-benar bisa meningkatkan mutu sekolah? Atau justru malah membuat kesannya itu birokratif gitu? Kalau untuk hasil penerapan MBS sendiri ini beragam ya, jadi Mhm. dan juga masih kontradiktif gitu ya. Jadi apa namanya istilahnya ada apa kontradiksi riset gitu. Ada beberapa riset itu yang menunjukkan kualitas sekolah itu bisa naik karena adanya transparansi dan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Tetapi Mhm. pada kenyataannya di lapangan banyak sekali kepala sekolah itu yang masih tenggelam dengan tugas-tugas administratif mereka gitu ya. Jadi lebih kepala sekolah ini lebih banyak duduk di belakang meja dengan menyusun laporan daripada harus terjun langsung membackup atau mendampingi sekolah siswa dalam belajar. Dan yang terakhir Bu, ada juga saya mendengar atau pernah membaca itu ada akuntabilitas yang basisnya adalah kinerja ya, performance based Manajemen. performance based management. Oke, apa bedanya dengan yang lain? Dalam sistem ini itu semuanya serba target gitu ya. Jadi guru itu dipatok sebuah kontrak kerja di mana di situ ada penilaian tahunan, kemudian kadang juga ada apa namanya target evaluasi yang harus dicapai, di mana kepala sekolah ini otomatis berubah peran. Yang semula itu lebih bersifat kolegial, nah di sini berubah menjadi manajerial. Akan Mhm. tetapi kelebihan dari apa akuntabilitas ini adalah eh, arahnya itu lebih terkontrol dan lebih tegas gitu ya. Tapi sayangnya guru itu sering merasa tertekan. Mereka lebih memikirkan bagaimana angka yang harus dicapai daripada eh, mendampingi murid-murid dalam belajar seperti itu. Oke, baik dari semua model yang telah Ibu jelaskan tadi, menurut Anda bagaimana sebaiknya menyeimbangkan antara otonomi dan eh, dengan akuntabilitas tadi? Baik. Intinya di sini itu kata Mhm. kuncinya adalah keseimbangan. Jadi Mhm. akuntabilitas ini jelas harus ada supaya sekolah itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan seperti itu. Akan tetapi kalau porsinya kebanyakan itu guru jadi merasa tertekan seperti itu. Jadi tidak punya waktu untuk berinovasi. Nah, di sisi lain otonomi ini juga memegang kendali situ kan ya. Akan tetapi jangan langsung dilepas begitu saja. Lebih baik kalau diberikan secara pelan-pelan sesuai dengan kemampuan sekolahnya masing-masing seperti itu. Jadi menyesuaikan kondisi eh, SDM sekolah maupun kondisi manajemen di sekolah gitu ya. Betul sekali. Kalau di Indonesia nih, Bu, realitasnya apa yang bisa diambil untuk kaitannya dengan ini? Baik kalau di Indonesia di sini yang pertama mungkin ya jangan hanya fokus pada angka, akan Mhm. tetapi kualitas pembelajaran itu juga harus dikedepankan gitu ya. Mhm. Kemudian yang kedua, kita harus memberi otonomi secara bertahap gitu. Jadi sekolah yang apa namanya
tidak harus melepas kendali gitu. Sekolah yang sudah siap diberikan ruang yang lebih, akan tetapi sekolah yang kemampuannya masih levelnya standar gitu ya, tetap di bawah pengawasan seperti itu. Yang ketiga, kita juga harus melibatkan guru, kemudian orang tua dan masyarakat sebagai mitra, bukan sekedar sebagai subjek dalam sebuah kebijakan seperti itu. Baik, eh, kalau mungkin Ibu bisa merangkum ya dari beberapa yang Ibu jelaskan tadi ada akuntabilitas yang berbasis pasar, ada yang juga berbasis eh, apa peran orang tua gitu ya. Ada juga yang akuntabilitas yang berbasis kinerja ya, kinerja manajemen dan tadi sebagainya. Mungkin sedikit closing statement sebagai rangkuman, kira-kira apa yang bisa itu simpulkan di situ? Oh, baik, kalau akuntabilitas pendidikan hari ini itu sudah berkembang sangat pesat sekali dan juga Hmm. sangat kompleks gitu kan ya. Nah, di sini akuntabilitas bukan lagi hanya angka-angka, Hmm. akan tetapi juga melibatkan banyak pihak dan kepentingan di dalamnya gitu ya. Dan keberhasilan ini sangat bergantung pada tiga hal untuk akuntabilitas di sini. Yang pertama adalah pimpinan sekolah itu sendiri yang mampu membawa arah kemana tujuan kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang terlibat sebagai mitra, dan yang ketiga adalah sistem atau pemerintah yang memberi dukungan penuh pada keberhasilan pendidikan. Oke, saya kira cukup menarik sekali ya Bu ya, kaitannya dengan akuntabilitas di dunia pendidikan tadi. Em, Kalau dari sisi harapan ya, harapan yang akan datang, mungkin itu bisa menjelaskan kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah kaitannya dengan untuk pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Ya, baik. Harapannya di sini adalah kebijakan pendidikan itu tidak hanya mengejar target angka gitu Mhm. ya, akan tetapi bagaimana kualitas proses belajar berlangsung gitu. Kemudian guru juga diharapkan mampu berinovasi gitu kan dalam mengembangkan pembelajaran, dan juga yang terakhir adalah pembentukan karakter siswa seperti Mhm. itu. Di sini otonomi pun juga harus disertai dengan dukungan dan peningkatan kapasitas supaya tidak menimbulkan kesenjangan antara sekolah. Oke, luar biasa sekali ya diskusi kita pada siang hari ini dan terima kasih Bu Fitri sudah Sama-sama. berbagi pengetahuan, knowledge, berbagi informasi maupun insight kepada pendengar dan kita semua. Semoga obrolan kita akan bermanfaat ya untuk pengembangan dunia pendidikan di masa yang akan datang. Eh, Sampai jumpa dan terima kasih kembali saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.